Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Rahman dengan NIM 11032231101. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi literatur saya yang berbentuk infografik dengan judul Dampak Ekonomi Digital Terhadap UMKM di Indonesia, terutama pada peluang dan tantangan. Nah, bagaimana dampak ekonomi digital terhadap UMKM di Indonesia, terutama pada peluang dan tantangan ini? Mari kita bahas. Transformasi digital telah menjadi ciri utama perekonomian pada abad ke-21, dan Indonesia tidak terkecuali dalam tren ini. UMKM yang mencakup lebih dari 99% unit usaha dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pada fenomena ini. Namun, meskipun digitalisasi membawa peluang besar, banyak UMKM yang masih kesulitan menghadapi tantangan yang ada. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di era digital ini. UMKM di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, tapi banyak di antaranya yang belum sepenuhnya siap dengan adaptasi teknologi digital ini. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang yang besar seperti akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional, dan inovasi produk. Namun, di sisi lain, ada tantangan besar seperti kesenjangan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, dan ketergantungan pada platform besar yang mengatur sistem perdagangan digital. Pada bagian kajian pustaka, berbagai studi telah mengemukakan pandangan terkait dampak ekonomi digital terhadap UMKM tersebut. Yang pertama, menurut Brynjolfsson dan McPhee pada tahun 2014, mereka mengatakan digitalisasi berpotensi meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan decoupling atau pemisahan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan menurut Tambunan pada tahun 2019, dia mengatakan keberhasilan digitalisasi UMKM bergantung pada faktor lokal, seperti pendidikan, literasi digital, dan kebijakan yang mendukung. Menurut McKinsey pada tahun 2018, digitalisasi berpotensi menambah kontribusi UMKM ke PDB hingga 2.800 triliun pada tahun 2030. Nah, sedangkan yang terakhir, menurut World Bank pada tahun 2021, dia mengatakan teknologi saja tidak cukup. Pelatihan dan dukungan teknis adalah kunci untuk membantu UMKM memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal. Nah, penelitian ini menggunakan teknologi kualitatif dan deskriptif dengan studi literatur. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan kementerian dan lembaga negara, serta studi sektor industri. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, mengklasifikasikan informasi menjadi dua kategori. Yang pertama, peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi ekonomi digital ini. Nah, yang pertama, kita mulai dulu pada peluang. Yang peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam ekonomi digital yaitu yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan dunia, tanpa harus memiliki toko fisik. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, lebih dari 17 juta UMKM Indonesia kini memanfaatkan platform daring atau online untuk memperluas pasar mereka. Nah, ini data menurut Google pada tahun 2023. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi seperti sistem manajemen inventaris berbasis cloud dan aplikasi pembukuan digital, UMKM dapat mengurangi biaya operasional,
Hal ini sangat penting untuk UMKM dengan sumber daya yang terbatas. Nah, digitalisasi memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efisien. Menurut McKinsey pada tahun 2018. Nah, yang terakhir, inovasi produk dan model bisnis. Dengan adanya data konsumen yang diperoleh melalui interaksi digital, UMKM dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan tren pasar. Model bisnis baru seperti pre-order dan langganan digital juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berinovasi. Nah, selanjutnya, di balik peluang yang besar ini, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Di balik peluang yang besar ini, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, literasi digital yang rendah. Banyak pelaku UMKM, terutama di wilayah rural, yang masih kesulitan untuk mengelola toko digital mereka. Data dari World Bank pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kurang dari 30% UMKM di daerah terpencil memiliki kemampuan digital yang memadai untuk memanfaatkan platform daring secara optimal. Yang kedua, infrastruktur yang belum merata. Di beberapa daerah yang terpelosok, koneksi internet yang tidak stabil menjadi hambatan besar dalam digitalisasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, UMKM di daerah ini kesulitan mengakses peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital, menurut Offset pada tahun 2021. Nah, yang ketiga, sekali yang terakhir, ketergantungan pada platform besar. UMKM sangat bergantung pada algoritma dan sistem rating yang ada pada platform e-commerce besar. Hal ini menyebabkan banyak produk UMKM kehilangan visibilitas atau bahkan mengalami penurunan penjualan jika tidak sesuai dengan algoritma tersebut. Nah, ini menurut Tokopedia dan Katadata pada tahun 2022. Nah, yang terakhir, ada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ekonomi digital memang menawarkan peluang besar bagi UMKM Indonesia. Tetapi untuk memanfaatkannya, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi secara sistematik. Berikut saran-sarannya. Yang pertama, tingkatkan literasi digital. Program pelatihan seperti program pelatihan bagi pelaku UMKM harus difokuskan pada keterampilan dasar teknologi, pemasaran digital, dan keamanan data. Yang kedua, pemerataan infrastruktur digital atau peluasan infrastruktur digital. Seperti pemerintah dan penyediaan layanan internet harus bekerja sama untuk menyediakan jaringan internet yang lebih baik di daerah-daerah terpencil maupun di kota-kota besar. Yang ketiga, perkuat regulasi UMKM. Nah, kebijakan UMKM yang lebih jelas terkait algoritma platform, transparansi komisi, dan perlindungan data akan sangat membantu UMKM dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan usaha-usaha mereka. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.